Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Selasa tanggal 18 Mei 2021. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas firman-Mu yang kembali akan kami bacakan dan renungkan. Mohon kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati kami sehingga kehidupan kami boleh terus dibekali oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 9 begini bunyinya. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Rasul Paulus menegaskan kepada anak rohaninya Titus tentang keberadaan Paulus sebagai rasul Tuhan untuk memelihara iman dan juga untuk memelihara pengetahuan akan kebenaran bagi orang-orang pilihan Allah. Iman dan pengetahuan akan kebenaran yang nampak dan dinampakkan dalam peribadahan dan kehidupan. Rasul Paulus membimbing Titus yang masih muda untuk melaksanakan tugasnya dalam memilih, menetapkan, dan mendampingi para penatua di jemaat di Kreta, untuk kiranya para penatua itu dipilih berdasarkan kriteria yang boleh memperlihatkan kehidupan yang bersesuaian dengan iman, kehidupan yang bersesuaian dengan pengetahuan akan kebenaran sebagai umat Allah, sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi jemaat, bahkan selanjutnya boleh menjadi teladan bagi masyarakat di Kreta, di mana pada saat itu masyarakat di Kreta sangat dikenal dengan keserakahannya,
sedemikian rupa. Saudara-saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat bagi siapapun yang boleh dipilih dan dipercaya Tuhan sebagai penatua di tengah gereja. Biarlah mereka boleh menyambut kepercayaan Tuhan itu dengan penuh sukacita, syukur, dan tanggung jawab untuk dapat menjadi teladan. Bahkan bukan hanya mereka, keluarganya pun seisi rumah tangganya untuk boleh menjadi teladan bagi jemaat. Dan bagi kita semuanya, walaupun boleh Bapak Ibu bukanlah sebagai seorang penatua, tapi kita semuanya sebagai umat pilihan Allah, bersyukur kita sudah boleh memiliki iman dan sudah boleh memiliki pengetahuan akan kebenaran yang boleh terus bertumbuh melalui persekutuan kita. Dan biarlah iman yang sudah kita sambut, pengetahuan kebenaran itu tidak menjadi sia-sia, tapi terwujud dalam kehidupan keseharian kita yang juga boleh menjadi teladan, di mana kesalehan kehidupan kita bukanlah kesalehan yang munafik, tapi kesalehan yang muncul, yang hadir dari hati nurani yang murni, karena kita sudah boleh dibaharui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, kita aminkan, kita mohonkan buat kuasa Roh Kudus menaungi kita, memperlengkapi kita untuk boleh terus hadir sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Bersyukur atas Titus yang telah Engkau utus melalui Rasul Paulus untuk boleh menetapkan para penatua, untuk boleh mengatur berbagai hal dalam kehidupan jemaat di Kreta dahulu kala, sehingga kehidupan jemaat boleh menjadi teladan, khususnya para penatua dan seluruh keluarganya. Bersyukur kami ya Tuhan bahwa kami juga boleh sudah mengenal, menerima iman dan mengenal kebenaran, dan kami semua adalah pilihan Tuhan. Bersyukur atas hal itu, dan di atas hal itu ya Tuhan, kami tetap mohon kasih karunia memperlengkapi kami, sehingga iman kami, pengenalan kebenaran yang kami miliki boleh terwujud dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh mengasihi dan bahkan boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.